Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar tentang rutenya kebersamaan. Ini menarik ya, kebersamaan ada rutenya. Ini sebenarnya cara menjalin kebersamaan yang ideal dengan sesama kita. Saya ambil dari tradisi ilmu akhlak saja ya, biar lebih mudah. Jadi menjalin kebersamaan itu diawali dari ta'aruf. Kalau sudah ta'aruf, jangan berhenti di situ, lanjutkan dengan tafahum. Kalau sudah tafahum, harusnya kita tasamuh. Bisa juga kita sempurnakan dengan ta'awun. Ta'aruf itu saling mengenal, tafahum itu saling memahami, tasamuh itu saling bertoleransi, ta'awun itu bekerja sama. Ini agak level. Yang pertama ta'aruf. Ta'aruf itu saling mengenal, keterbukaan hati untuk bekerja sama. Level awalnya ta'aruf. Makanya di situ ada istilahnya, kalau dalam bahasa Arab ada ulfah dan suhbah. Ini istilah dari Imam Ghazali. Ulfah itu lembutnya hati untuk mau berkolaborasi dekat dengan yang lain. Itu namanya ulfah. Ada suhbah. Suhbah itu kedekatan. Kita itu kan mau berteman, mau bersahabat, itu kan karena ada rasa kedekatan. Kalau sudah ada ulfah dan suhbah, biasanya di situ terbuka jalan untuk ta'aruf. Jadi kalau kalian tanya, Pak saya itu ngincer orang, tak ajak ta'aruf kok ndak mau-mau ya. Itu pasti karena dua unsur ini ndak ada. Ndak ada ulfah, ndak ada suhbah, khususnya di dia. Jadi hatinya belum lentur, belum terbuka untuk menerimamu, dan belum ada suhbah, dia tidak merasa perlu kedekatan denganmu. Makanya kamu ta'aruf ditolak terus. Bangunlah situasi di mana hatinya terbuka dan merasa ingin dekat denganmu. Nah itu ta'aruf sudah. Kalau ta'aruf sukses, jangan berhenti di situ. Karena kalau hanya berhenti di situ mudah bubarnya. Kalian harus lanjut ke tafahum. Tafahum itu mutual understanding. Kalau kemarin di filsafat cinta ini aspek knowledge-nya. Belajarlah tentang dia. Ya sebenarnya bukan kamu saja yang belajar tentang dia. Dia pun harus belajar tentang kamu. Saling belajar, itu namanya mutual understanding. Kamu bagaimana, senenganmu apa, kalau pagi bangun jam berapa, kalau malam tidur jam berapa, itu kan enak. Oh saya kalau tidur jam 9, ya sudah nanti saya WA paling malam jam 9 kurang 1 menit misalnya. Loh itu kan kamu sudah paham lah. Kalau kamu tidurnya jam 9, kamu WA jam 12, ndak dibales, terus besok marah-marah, aku WA berapa kali ndak dibales. Loh aku tidurnya jam 9. Kenapa bisa salah paham begitu? Ndak ada mutual understanding. Saling memahami. Itu namanya tafahum. Kalau tidak ada proses tafahum, itu biasanya meskipun ta'aruf sukses, bubarnya cepat. Karena tidak saling memahami. Kalau tidak saling memahami kan tidak saling memaklumi. Nah, kalau sudah tafahum, baru tasamuh. Tasamuh itu saling ridho, saling menerima. Ya, sebenarnya puncaknya tasamuh itu saling menghargai.
Kalau dalam hidup sosial, tasamuh itu kadang pakai istilah koeksisten. Menerima kehadiranmu dalam hidupku. Seperti apapun kondisimu. Kadang pakai istilah toleran. Toleran itu engkau boleh hadir dalam hidupku apa adanya sesuai di kenyataan dirimu. Itu tasamuh namanya. Tentu saja untuk bisa tasamuh harus diawali tafahum. Tasamuh yang tanpa tafahum tetap rentan konflik. Tidak saling paham. Kalau sudah diawali tafahum kan enak. Mungkin misalnya sampean yang muslim punya tetangga Kristen misalnya yang hari Minggu ke gereja. Kalian tahu, oh iya beliau kalau Minggu ke gereja. Jadi kalau ada undangan kerja bakti kok Minggu pagi, saya maklum dia tidak datang. Karena saya sudah tahu kalau Minggu pagi ke gereja. Yuk kita rapat yuk gimana kerja baktinya biar tidak Minggu pagi. Ya sudahlah, gimana kalau diganti Jumat siang. Oh jangan, kalau Jumat siang ya. Loh ya kan kalau tidak ngerti kan nanti kamu nabrak-nabrak. Tapi kalau ngerti kan, oh ya kalau Jumat siang Jumatan yang muslim. Ini bisa seperti ini ketika sudah tafahum. Wah, jangan ngomong kayak gini lah, nanti sensitif, dia tersinggung nanti sahabat kita ini. Yang sana juga begitu. Iya, kamu juga jangan pakai istilah-istilah inilah, nanti dia tersinggung. Nah, ini bisa begitu. Jadi tasamuhnya bisa ideal ketika ada tafahum. Saling memahami, saling mengerti. Ya kalau tidak saling mengerti, ya mungkin rentan konflik. Ya benar hidup bersama. Kalau pas tidak senggolan sih tidak apa-apa. Tapi begitu bersentuhan senggolan yang sensitif bisa masalah. Jadi hidup bersama itu ya pastinya memang harus toleran. Namanya tasamuh. Tapi sebelum tasamuh ya harusnya sudah ada tafahum. Syukur-syukur diawali dari ulfah dan suhbah. Ulfah dan suhbah ini penting. Lembutnya hati, kesediaan untuk bersama itu penting. Kalau hatinya masih keras ya sulit. Nah, paling ideal kalau bisa ya sampai puncak namanya ta'awun. Tidak sekedar mentoleransi kebersamaan, tidak sekedar menerima hadirmu, tapi kita bisa bekerja sama secara produktif untuk hal-hal yang baik, kepentingan kita bersama. Itu namanya ta'awun. Tidak sekedar koeksisten, tapi juga proeksisten. Nah, ini pentingnya hidup bersama dengan rute yang diawali dari ta'aruf, kemudian tafahum, tasamuh, dan ta'awun. Yes, teman-teman boleh evaluasi kebersamaan dengan siapa saja. Sudah ada di level mana? Ada orang yang tidak kuat sampai level tasamuh karena tafahumnya juga malas. Diajak saling memahami tidak mau. Bahkan ta'aruf saja juga males-malesan. Tidak ada ulfah dan suhbah. Nah, kalau hidup bersama seperti itu ya berat kita nanti. Hadirnya yang lain akan kita rasakan jadi beban. Itu mungkin yang membuat kita kemudian, saya lebih enak menyendiri saja Pak, saya tak uzlah saja Pak. Kenapa? Kalian tidak terbuka. Ta'aruf tidak bisa, tasamuh apalagi, ta'awun apalagi. Dan seperti saya bilang tadi, ya bisa dibiasakan, bisa dilatih, belajar. Karena ternyata kita itu manusia yang serba terbatas, banyak kelemahan, tidak sempurna. Perlu yang lain. Berarti kemampuan ini penting kita kembangkan. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.